Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu al-iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin fayantakidul wudu'ul lamisi wal malmusi liqaulihi ta'ala aula mastumun nisaa Al-Maidatu. Iltiqa'u basyaratai, bertemu dua kulit, bersentuhan dua kulit, rajulin laki-laki wa imro'atin dan perempuan, batal wudunya kalau bersentuhan. Kabira ini dua-duanya udah dewasa, yang laki dewasa, yang perempuan dewasa, bersentuhan batal wudunya. Kalau yang atu kita yang perempuan itu anak TK enggak batal, perempuan kecil. Kitanya bersentuhan sama anak SD enggak batal, anak SD belum dewasa, kecuali kalau badannya gede walaupun baru kelas 5. Kan ada tuh ya bocah ya, kelas 5 tapi udah berbentuk cewek gitu, kita pegang-pegang tuh bocah. Aduh celaka. Tuh bocah belum hidup ya pegang ya. Kita pegang-pegang aja tuh pipinya, kita cubit-cubit ya. Itu kalau yang begitu batal wudu. Walaupun dia masih kecil tapi kita udah demen sama dia, batal. Walaupun baru kelas 5 SD. Jangan main pegang-pegang aja. Kalau orang dulu tuh pada konyol, orang dulu. Kita orang sekarang nih ya, ngomongin orang dulu ini mah. Kan ada tuh emak-emak tuh di depan rumahnya ya, namanya zaman dulu pakai kutang begitu ya. Iya bener. Ya, kutang yang begitu tuh. Iya, yang panjang. Yang dalam spitung tuh ya. Ada kantong. Ada kantongnya sih 2. Sekalian baju gitu. Iya. Lah kan dia netein aja depan rumah tuh. Dinetein aja aneh kain gitu ya. Datang aja kita tuh. Kita tegolin anak, kita pegang pipinya gitu ya. Terus yang lagi netek kita cium begitu ya. Kita cium aja tuh bocah lagi diengklek-engklek emaknya. Ya. Jangan haram sampai nempel kayak begitu masa. Zaman dulu tuh begitu tuh, orang pada konyol. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi yang kayak begitu. Perempuannya juga sekarang begitu. Di kereta api dinetin aja depan kita, dia buka aja netein begitu, kita kagak liatin deket kita. Barang bagus itu. Kita liatin dosa. Jangan mubazir, jangan. Barang bagus langka. Kita liatin dosa, jangan nggak diliatin mubazir, jangan. Itu kalau bocah udah gede kayak gitu tuh, badannya udah kayak cewek, kita pegang-pegang batal wudhu kita. Dianya sih enggak, dianya mah yang dia masih bocah. Di zaman sekarang tuh bocah udah pada begitu, udah kayak orang dewasa, emak-emak. Bersentuhan kulit laki-laki yang dewasa dua-duanya, ajnabiyah ini dua-duanya orang lain. Kita orang lain, yang kita pegang orang lain, kayak kita sama bini. Bini orang lain bukan sih? Orang lain. Orang lain, kalau saudara nggak boleh kawin sama dia. Iya. Ya. Kan orang lain dia. Karena itu di dalam Islam kalau masih keluarga jangan kawinin. Misalnya sama misanan gitu ya. Kan boleh tuh. Jangan dikawinin, masih satu darah. Walaupun boleh sama agama. Nanti kurang gemes. Kalau sama orang lain kan gemes gitu ya. Malam pertama ranjang patah gitu.
Gemes banget. kasur robek gitu ya. Nah, itu gemes namanya. Nanti anaknya cerdas-cerdas. Kalau kita nggak gemes, nanti anaknya jadi bodoh. Ikro 10 tahun nggak hatam tuh. Lagi nggak kepengen dijima juga bininya. Kalau iya kepengen jangan. Kalau udah kepengen banget baru. Jadi anak jadi cerdas. Gitu. Maaf ya Yud ya. Ini lagi ngomongin ajnabiyah ini dua-duanya orang lain. Emang ada yang masih mahram sama kita? Anak, kakak, adik, ibu, nenek, ponakan, tante. Itu nggak batal sama dia. Encing ya kalau kita ya. Encing kalau kita mah. Ini kerenin aja bahasanya dikit jadi tante gitu ya. Encing kalau kita mah. Jangan tante yang kesono. Disebut tante yang kesono. Tante yang girang-girang itu bukan itu. Ini mah tante yang encing kita maksudnya. Dia nggak batal tuh mancing sama adik kakak sama ibu nggak batal begitu. Dan ama orang yang udah mati itu ya, orang mati wudunya nggak batal. Ini udah mati nih, diwuduin, kita sentuh, kita gotong gitu, bantuin gotong, nggak batal wudunya, nggak usah diwuduin lagi. Yang batal mah yang masih hidup. Kalau udah mati udah nggak batal. Dua-duanya orang lain. Syaratnya nih, syaratnya dua jadinya tuh. Kabiro ini dua-duanya udah dewasa. Ajnabiyah ini dua-duanya orang lain. Syarat yang ketiga, bila hailin, tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya, walaupun orang lain nggak batal. Gitu. Nih ada halangannya baju. Ya, pegang-pegang begini. Mau mana sih Po? Oh Indun. Digini-giniin tangan orang itu. Ini tolol mana gini mau aja ya. Ini kalau orangnya cakep, janda masih muda digini-giniin bukan nanya itu. Modus namanya. Modus. Begini. Ya. Nggak batal tapi wudunya. Tapi dosa. Batal sih enggak wudu, cuman ngemek-ngemeknya dosa. Iya, bukan tuh. Emang kita begitu, biar udah tua juga masih nakal aja nakal ya. Bila hailin tanpa ada penghalangnya. Tapi kalau ada penghalangnya nggak batal. Fayan takidu wudu ulamisi. Fayan takidu maka batal. Wudu ulamisi, wudunya orang yang menyentuh, yang megang. Wal malmusi, dan yang disentuh. Yang megang batal, yang dipegang juga batal. Dua-duanya. Lah kalau yang megang mah ketahuan emang dia yang berbuat megang. Batal juga. Lah ini yang dipegang. Biasanya kan korban nggak dipenjara ya. Korban tuh nggak dipenjara. Ini ngapa jadi yang disentuh batal juga dipenjara juga? Ya, yang megang ada rasa enak, yang dipegang juga ada juga rasa enaknya. Begitu, maka dua-duanya batal. Fayan takidu wudu ulamisi, maka batal oleh wudu orang yang menyentuh. Wal malmusi, dan yang disentuh. Dua-duanya jadi batal. Liqaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisaa, aula mastumu, atau kalian menyentuh, an-nisaa, akan perempuan. Perempuan dewasa maksudnya. Enggak semuanya perempuan. Perempuan tuh enggak semuanya dibatal. Ibu kita, adik kita, kakak, encing,
nenek nggak batal disentuh, mertua nggak batal wudhu kita sama dia. Cuman mertua kita aja yang bikin susah dirinya, disentuh mantunya cium tangan dia wudhu lagi. Itu lagi lempok, iya tadi mantu cium tangan gitu ya. An-Nisa'u bukan ya, Al-Maidatu ayat yang ke-6. Surah Maidah ayat yang ke-6. Itu dalilnya. Kenapa bersentuhan batal itu? Karena ada firman Allah, aula mastumun nisaa, atau kamu menyentuh wanita. Li'annahu lamsu bainar rajuli wal mar'ati. Li'annahu karena bahwasanya lamsu menyentuh bainar rajuli antara laki-laki wal mar'ati dan perempuan. Itu dalil bahwa orang bersentuhan batal dari Quran. Wali istirakiha, dan karena bersekutu. Wali istirakiha, karena bersekutunya fi lazatil lamsi, pada kelezatan bersentuhan. Yang laki merasa enak kalau bersentuhan perempuan, yang disentuh begitu juga, sama juga, perempuan yang disentuh juga demen juga, begitu. Jadi sama-sama batal kalau begitu. Kalau zaman sekarang malah bukan laki yang nyolek, perempuan nyolek. Nah, beruntung bagi orang yang ganteng. Itu ya, beruntung. Kitanya aja kudu jaga diri. Ya udah dicontohin sama teman kita Yudi. Kalau kita lihat perempuan di jalanan cakep jelalatan, dia memerem. Lagi naik motor ada cewek cakep merem dia. Yang udah ogah aja susah jadinya. Makanya kalau lagi berantem sama bini jangan suka cerita di sini. Jadi ngeri. Gue udah kawin gitu jadinya ya. Lihat aja nih sekarang. Orang-orang mah lagi pada ke puncak, ke Ancol, kemana ya. Yudi mau ogah prank ngaji. Udah saking tekunnya. Atau habis ngaji kali ya baru pada berangkat ya. Ditutup rencananya. Ngaji dulu kali ya. Ntar habis ngaji baru berangkat kali. Ya mudah-mudahan aja hujan gede. Udah hujan gede. Walayan takidul wudu'a bilamsin mahramin. Walayan takidul wudu'a, dan tidak batal wudu bilamsi, dengan sebab menyentuh mahramin, keluarga. Mahram tuh keluarga yang tadi kita sebutin tuh, nenek, ibu, adik, kakak, encing. Itu namanya mahram. Mahram ngomongnya jangan muhrim. Kalau muhrim mah orang lagi bikin haji, itu muhrim namanya. Orang lagi ihram, orang lagi umroh, itu namanya muhrim. Kalau orang yang kita sentuh nggak batal wudu, namanya mahram. Salah ngomong kita mah. Jangan deket-deket, bukan muhrimnya. Iya, tapi udah jadi bahasa susah ya. Yang bahasa kan ditentuin sama artis. Kalau artis ngomong begitu, ya kita ikut aja begitu. Ya, kalau artis ngomong, saya sih hidup saya terserah yang di atas saja. Ya kita selusuri siapa yang di atas. Burung, toke, apa siapa? Ya, kalau artis ngomongnya begitu, kita ngikut lagi. Berat amat ngomong Allah. Saya sih hidup saya terserah Allah. Kan enak jadinya jelas. Jangan yang terserah yang di atas. Ada juga yang gak begitu. Saya sih hidup saya ngalir aja lah seperti air. Ya ambak-ambakan kemana-mana. Kayak air.
ke got, kecomberan, masuk, jangan kayak air, diatur sama agama hidup, jadi nggak acak-acakan, gitu. Kalau terserah kayak air mengalir aja kemana-mana, ngikutin aja air ngalir, itu udah bahasa tuh. Ini ngomongnya masih mahram, jangan muhrim. Waman la yustaha, dan orang yang belum dikasih syahwat, bocah kecil, ya, belum dikasih syahwat dia, belum punya nafsu, nggak batal kita pegang, kecuali badannya gede. Tadi tuh ingetin tuh. Min sogirin, daripada anak laki-laki kecil, buat perempuan nih. Au sogiratin, atau anak perempuan kecil, nggak batal wudhu kita sama dia, karena la yustaha, belum dikasih syahwat. Tapi kalau kita pegang anak TK masih nafsu juga mah, itu mah sekmania namanya, pedofilia. Yang anak TK masih nafsu juga, kan banyak sekarang ya, bocah masih kecil diperkosa, tuh ditenggelamin di kolam, gitu ya. Robot gedek. Dipotong-potong tuh bocah, emaknya nyari 2-3 hari ketemu udah busuk, diperkosa. Itu pedofil namanya. Di zaman Nabi dulu ada orang punya keledai perempuan di belakang rumah. Orang tanya, "Mas, itu keledai nggak dipakai kendarain kemana-mana? Biasanya kan orang punya keledai pakai kendaraan. Buat apa itu keledai?" "Ini buat menjaga agama saya. Jangan sampai saya berzina sama perempuan, kan dosa. Lebih baik saya berzina sama keledai." Sama aja. Kata sahabat Nabi yang lain, "Ya Allah, jangan begitu, itu berzina juga biar sama keledai juga." "Oh, berzina juga?" "Iya, saya belum tahu yang kayak begitu." Tapi di belakang nggak ada kebun ini ya. Takut ada keledai aja di belakang itu. Ayam sekarang ayam. Kalau dulu yang laku entok tuh di kepalanya dibawain gitu, ditongolin pantatnya aja begitu, di bawahnya disembelih lehernya, kan geligutan tuh. Itu paling mahal katanya itu. Orang berzina dengan cara begitu, ya macam-macam dah zaman sekarang mah ya. Karena itu laki disunat, perempuan juga kudu disunat. Kalau perempuan tuh dikutik aja ya, nggak ada perempuannya sih ya. ininya dikutik nih dikit nih, pakai pisau nih, tek gitu. Ntar juga dia robek dikit, berdarah dia dikit, nggak sakit bacanya kayak disebutnya, tek gitu aja tuh. Nanti nggak sekmania dia. Lah itu orang udah nggak puas sama laki-laki manusia, sama anjing, sama kuda, apaan aja dikelonin. Kudu disenatin perempuan, tapi nggak boleh, perempuan nggak boleh disenatin, nanti mengurangi nafsu syahwatnya. Emang juga tujuannya itu supaya mengurangi nafsu syahwatnya, biar 50% aja, nggak boleh disunatin. Ya udah, perzinahan jadi banyak ya. Apalagi nanti di akhir zaman, udah dijanjiin sama Nabi itu, satu saat di akhir zaman laki-laki akan digelayuti oleh 50 orang perempuan. Lihat aja orang kalau yang zaman sekarang lahir banyakkan perempuan udah. Ya. Ini anak pertama, Bang. Iya, cewek ya, cewek. Oh, cewek juga, cewek ya. Asal anak pertama ya cewek mulu dah. Nanti terakhir udah kelima baru namanya cowok. Gitu. Jadi ada harapan kita ini punya bini lebih dari satu. Ya. Ya, zaman lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Gitu. Li iltiqai, iya.
Liiltiqai mazinati syahwati. Liiltiqai karena bertemu mazinati syahwati, mazinati tempat dugaan. Syahwati syahwat. Tempat dugaan syahwat gitu. Bertemu sama perempuan itu, nyolek perempuan itu, emang di situ ada syahwatnya. Ya. Jangan kita begini, dia mah udah tua, udah nenek-nenek, kan saya nggak nafsu lagi. Nggak begitu. Ada mazinatu syahwah sama dia. Walaupun dia udah nenek. Kata kita nenek-nenek, coba yang seusia sama dia. Ya. Masih demen aja. Jadi walaupun masih nenek-nenek, batal juga wudhu kita. Udah tua juga dia, tetap aja batal. Walam sya'ri wasinni wazafri gairuna kidin. Walam sya'ri, dan menyentuh rambut perempuan. Wasinni, dan menyentuh gigi. Wazafri, dan kuku. Gairuna kidin, tidak membatalkan wudhu. Nggak ada mazinatu syahwah di situ mah. Nggak ada enaknya. Nyentuh rambut kan nggak berasa apa-apa. Ya, nyentuh kuku. Ini cewek begininya. Ini kukunya cakep banget ini merah. Ini nggak ngapa-ngapa tuh ya, nggak ada syahwat. Ya, kalau diginiin mah ada. Ya. Rambut juga begitu. Ya. Kalau tuh perempuan dia rebahin dadanya kepalanya di dada kita, kan kita usap-usap begini ya gitu ya. Gini. Iya. Jangan orang lain. Itu kan nggak berasa apa kita usap-usap rambutnya. Kalau orang lain masih berasa, kalau bini mah enggak. Sonuan lu ya apek gitu. Habis kita marah-marahin ya. Ngeras banget ini rambut. Rontok. Mandi sono bojilantah lu. Terus aja kita omelin tuh ini kita. Ya, biasa itu mah laki-laki di mana juga begitu ya. Kalau pacaran mah ya, demen, kalau udah jadi bini udah enggak. Nyentuh kuku enggak batal wudhu. Apalagi gigi. Giginya dipegang tuh perempuan, nggak batal. Ya. Apalagi kalau giginya itu jagung bertabur blue band. Ini lebih-lebih lagi ya. Li'annahu, karena bahwasanya la yultazu bilamsihi. La yultazu, tidak terasa lezat. Bilamsihi, dengan menyentuhnya rambut, menyentuh gigi, menyentuh kuku, nggak ada rasa lezatnya, jadi nggak batal wudhu. Masukubulil adami, menyentuh kemaluan manusia. Manusia tuh punya dirinya sendiri, batal wudhunya, dipegang-pegang. Asal sama yang putih nih, tapak tangan yang putih. Ya, batal wudhunya. Kemaluan yang dimaksud tuh yang lempengan helmnya. Paham ya kalau disebut helm ya? Iya, emang rada jorok. Orang yang ngaji fikih pasti jorok. Nggak bisa orang ngaji fikih nggak jorok. Jangan bilang begini, ngaji jorok. Kamu jangan begitu. Fikih emang jorok. Kalau nggak jorok nggak jelas ya. Tuh gitu ya. Ya ininya tuh, yang helmnya tuh, itu yang batal. Yang ininya enggak. Ininya itu. Kalau perempuan itu yang batalin nggak semuanya. Yang ininya nih yang saya colek nih. Nah itunya. Ya. Lebihnya enggak batal. Yang itunya aja. Batoknya enggak jadi batoknya. Itu mah idgom. Batok. Kalau orang kampung nyebutnya dihalusin gitu ya. Apa namanya? Sawah miring namanya. Sawah mencong. Itunya yang batal.
Pantat juga begitu. Kalau pantat ini kan dia ada dua gitu yang buntutnya, ini ya, gitu tuh ya. Nah yang ini enggak, yang ininya aja nih, yang ini nih, yang belipat begini nih. Nah itu yang batal. Yang berikut. Ya, yang belipat. Iya. Kalau pakai ini enggak. Jadi kalau gatal gini. Gitu. Susah banget garuk dewi. Ya nyampe. Jadi ada batas-batasnya. Kudu diinget-inget itu. Iya, kalau yang punya bini ngerti dicontohin bibirnya begitu ya. Ngerti. Ya, lihat. Ngerti lah. Ngerti tat. Kan tadi saya bilang ngerti. Nana. Yang belum punya bini itu anak muda, belum ngerti. Nggak ada anak tua semua. Yang itunya batal, yang selebihnya enggak. Helmnya aja yang batal, selebihnya enggak. Kalau pakai tangan yang putih, tapak tangan ada dua nih. Tapak tangan yang putih itu yang batal. Kalau yang ini enggak. Lagi pula nih ada kaidnya, kubulil adamiyyi, kemaluan manusia punya dia batalin. Kalau punya orang lain bagaimana? Ya apalagi punya dia aja batalin wudu, apalagi punya orang dicomot. Emang lebih keji lagi gitu. Berarti kalau disebut manusia, binatang keluar, dia punya wudu gitu. Buat mainan kubul kambing gitu pegang-pegang nggak batal, baik pakai yang putih atau belakang yang disap-usap gitu ya. Nggak jauh beda. Usap-usap gitu, orang iseng namanya. Nggak batal. Catatannya kalau kemaluan manusia yang batalin wudu, binatang enggak. Tapi nggak boleh, walaupun nggak batal juga nggak boleh disentuh-sentuh, iseng-iseng. Ya, ada kambing disap-usap gitu, ya nggak boleh iseng, dosa. Kalau nggak sengaja kesentuh nggak apa-apa, kalau diiseng-iseng ini dosa. Lo mau ngapain nyentuh-nyentuh begitu? Makanya kata Nabi kalau kencing jangan berdiri, kudu jongkok. Itu. Zaman dulu kan banyak kambing ya di hutan-hutan. Nah, kalau sekali kencing berdiri ada kambing lagi mundur, direpot. Au halqati atau lingkaran. Duburihi, duburnya. Dubur itu kemaluan belakang, yang liang tai itu. Tempat keluar tinja. Itu tuh lingkarannya tuh ya. Itu dipegang-pegang begitu, batal. Kalau begini enggak. Dari belakang aja. Kalau gatal dari belakang aja garuk-garuknya. Ya dicoret-coret begitu. Jangan dicium. Kayak ini kemaluan laki nih. Iya, kan pakai ini batal. Pakai ini enggak. Jadi kalau dijepit begini enggak batal wudunya. Dijepit. Ya. Dipipis nih, dijepit begini. Batal enggak wudunya? Hah? Batal mau pipis. Megangnya enggak. Udah batal mau pipis. Hampir ada yang nyebutin enggak batal ya. Kayak kentut juga begitu. Kentut kalau sekali itu batal, kalau dua kali enggak batal. Enggak batal bener itu. Enggak betul. Kelewatan. Iya. Kalau pas dut batal tuh. Kalau dua kali dut, yang kedua enggak, udah enggak ada wudunya. Udah batal. Dibatni dengan bagian dalam, kafi tapak tangan. Ini tapak tangan segini nih. Nih. Ini tapak tangan nih. Kalau saya adu nih, yang nempel tapak tangan namanya. Tuh. Namanya tapak tangan tuh yang nempel tuh. Iya. Yang kagak nempel bukan tapak tangan. Pakai ini jadinya. Itu namanya bibatnil kafi, dengan bagian dalam tapak tangan. Au butuni atau bagian dalam asobii, jari-jari nih yang saya tempelin. Ini nempel nih. Tuh. Tuh yang pada nempel tuh namanya bagian dalam jari. Gitu. Jadi pakai ini nih. Tuh ya.
Nih namanya bagian dalam. Kalau pakai belakangnya enggak. Kudu tahu tapak tangan. Ini tapak tangan kita tempelin, itu tapak tangan. Nanti jari-jari mana? Tuh gitu. Yang nempel tuh namanya perut jari-jari. Itu yang batalin, sama belakangnya enggak. Kan kudu nyontoin begitu ya. Kudu dibilangin. 5 ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan min qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iza massa, apabila menyentuh, megang, ahadukum, salah seorang kalian, duburahu, akan duburnya, falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu lagi. Kalau mau sholat, dia mau sholat wudu lagi. Tadi udah nyentuh kemaluannya, duburnya, pakai yang putih. Ingetin, kalau itu dubur manusia, kalau duburnya binatang enggak. Zakar atau dubur? Zakar atau dubur? Dubur. Nah, tadi sih ngomongnya apa? Ada kubur, zakaroh. Zakarohu ya. Iya. Iya zakarohu. Iya bener. Zakarohu yang bener. Iza masa ahadukum, apabila menyentuh salah seorang kalian, zakarohu, akan zakarnya. Kemaluannya tuh namanya zakar. Kepala ya. Makanya kalau bagi warisan kan beda perempuan sama laki. Kalau perempuan dapat 1 karena kepalanya 1. Kalau kalau laki-laki warisannya dapat 2 karena kepalanya 2. Gitu. Zakarahu, akan zakarnya, kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu lagi. Batal maksudnya kalau nyentuh kemaluan tuh. Au fi riwayatin, atau di dalam riwayat lain, man masa farjahu. Itu beda tuh. Kalau tadi man masa zakarahu, kalau riwayat lain man masa farjahu. Nyebutnya pakai farja, akan kemaluannya. Faliyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu lagi. Emang udah batal, kudu wudu lagi. Kalau batal, wudu lagi. Namanya wudu. Kalau belum batal, wudunya masih ada, dia wudu lagi. Namanya tajdidul wudu. Kita tadi maghrib belum batal nih. Wudu kita, mau sholat isya belum batal, kita wudu aja lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Sunnah begitu. Walaupun belum batal, wudu lagi. Tapi nggak bakalan kita kerjain. Males wudu lagi ya. Memperbaharui wudu tuh. Malikun, ini hadis riwayatnya Imam Malik, wa Syafi'iyu, dan Imam Syafi'i, wa Abu Dawuda, dan Abu Dawud, wa ghairuhum, dan selain mereka. Banyak yang riwayatin. Bil asani di sahihati, dengan sanad-sanad sahihati yang sahih. Walima ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Walima ruwiya, dan karena ada hadis yang diriwayatkan, annahu, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, iza abdo ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala sitrun faqad wajaba alaihil wudu'u. Iza abdo, apabila memegang, ahadukum, salah seorang kalian, biyadihi, dengan tapak tangannya. Apabila megang salah seorang di antara kalian dengan tapak tangannya, ila farjihi, kepada farjinya, kemaluannya,
laisa dunaha yang tidak ada di bawahnya hijabun penghalang, nggak ada kainnya, nggak pakai celana pegang. Kalau ada celananya mah nggak apa-apa digaruk-garuk, ya kayak orang pakai kain begini nih, oh iya ini kemaluannya digaruk-garuk ya nggak apa-apa, ada penghalangnya kan gini ya. Biar sejam juga nggak apa-apa. Ini mah kalau langsung yang batalin. Laisa dunaha hijabun, tidak ada di bawahnya hijab penghalang, wala sitrun dan tidak ada penutup, nggak ada kainnya, nggak ada celananya. Faqad wajaba, maka sungguh wajib alaihi atas dia al wudu lagi. Wajaba maka wajib alaihil wudu'u atas dirinya al wudu'u oleh berwudu lagi. Ibnu Hibban, ini hadis riwayat Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Imam Hakim, wal Baihaqiyyu dan Imam Baihaqi, wat Tabraniyu dan Imam Tabrani. Dibetawiin jadi Tabrani. Jubiden jadi Bang Bidin. Wal ibdo'u dan kalimat ibdo' huwal lamsu yaitu menyentuh. Dibatni dengan bagian dalam kafi telapak tangan. Jadi yang batalin wudu ada 4 ya, uraiannya udah panjang.